Energizan, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang salah satu topik yang tentunya kalian nggak mau lewatin. Nah, di sini udah ada Pak Danif selaku CEO Pertamina NRE dan juga ada Pak Diki selaku Corporate Secretary Pertamina NRI. Nah, hari ini kita mau ngobrolin tentang komunikasi. Nah, sekarang kita langsung aja yuk tanya ke Pak Danif. Nah, Pak Danif, menurut Pak Danif, apa sih sebenarnya program-program komunikasi yang ideal di dalam suatu perusahaan? Sehingga kita itu bisa menyampaikan informasi dengan baik ke manajemen, kemudian working level, dan juga per direktorat-direktorat. Oke. Ya, kalau menurut saya strategi komunikasi yang baik ya, itu yang bisa diterima dan dicerna dengan jelas gitu ya, dan juga pakai media yang kalau sekarang nih yang lebih fleksibel, karena memang kita semua tahu bahwa kita kan banyak generasi milenial di sini ya, mungkin sekarang medianya udah banyak berbeda nih, dan kebanyakan selama ini mungkin kalau yang tradisional kolonial kayak saya lebih pada one way gitu kan, pakai slide, pakai PowerPoint, tapi mungkin saya ngelihat untuk bisa lebih dicerna, ini harus mungkin pakai medium-medium seperti ini, podcast itu juga yang bisa diakses kapan aja gitu ya, juga bisa mungkin lebih interaktif, sehingga jadi nanti teman-teman saya merasa untuk bisa lebih efektif mungkin dari manajemen ya ke seluruh pekerja itu bagaimana kita bisa membungkus nih pakai materi, pakai medium yang lebih kekinian lah istilahnya. Nah, makanya kita perlu nih teman-teman Gen Z untuk bisa kasih ide-ide gimana supaya komunikasi dari manajemen itu bisa lebih diterima dengan baik gitu ya oleh teman-teman semuanya. Oke, Wak, baik. Jadi kita harus lebih fleksibel, mudah diakses, bisa interaktif gitu ya, nggak terlalu konvensional. Betul, gitu. Oke. Nah, kalau misalkan dari Pak Diki sendiri nih Pak, ada nggak sih ini program-program di Pertamina NRE yang mendukung pernyataan dari Pak Danif tadi? Ya, mungkin persis yang Pak Danif sampaikan ya, bahwa kita kan setiap tahunnya punya program-program yang sudah kita susun sesuai dengan strategi komunikasi yang tentunya sesuai dengan appetite dan arahannya dari Bapak BOD, terutama dari Pak Danif. Kiranya ekspektasinya kita tuangkan ke dalam satu pipeline project gitu ya, apa aja selama setahun ke depan. Nah, mungkin salah satu program komunikasi yang tadi menjawab ekspektasinya Pak Danif adalah kita sedang coba create Pak, di situ ada podcast yang bisa membuat mungkin komunikasinya lebih cair ya Pak. Bagaimana komunikasi dengan Gen Z ini terutama itu bisa masuk gitu ya, bagi pesan-pesan yang berat, mungkin pesan-pesan yang sifatnya numbers itu bisa dikemas oleh Gen Z itu dengan bahasanya mereka, dengan gayanya mereka. Nah, ini kemarin kita coba diskusi dengan Gen Z terutama yang ada di Young Talents-nya kita. Nah, masukannya ini ada satu program podcast yang kita kasih nama Green Pods, Pak. Green Pods. Green Pods itu isinya lebih ke informal discussion. Jadi nanti ada semacam host yang sudah kita set gitu ya. Dan host ini akan bergantian Pak setiap tayangnya. Termasuk nanti ada 2 narasumber yang kita pilih secara random. Ini sebenarnya tujuan utamanya tidak hanya memberikan informasi tentang arahan manajemen, aspirasi manajemen, tapi juga meningkatkan skills komunikasinya para pekerja. Wah, itu bagus banget itu. Young Talents ya. Ya, bagus banget. Karena memang kita berpikirnya Pak, skill komunikasi itu kan tidak hanya untuk orang-orang komunikasi seperti saya nih Pak, yang sehari-hari menjadi juru bicara, tapi teman-teman di khususnya business development gitu ya, project operations, itu juga harus punya skill komunikasi yang kuat gitu Pak. Di keuangan juga, karena mereka juga harus bisa menjadi semacam ambasador perusahaan gitu ya Pak. Mungkin di SDM juga yang bisa harus meyakinkan yang talents di luar itu gimana ketertarikan mereka untuk bergabung bersama PNRI. Nah, rencananya di 2024, pertanyaannya Bita tadi, program kita khusus yang Green Pods ini Pak, kita sudah ada
rencana 24 episode nih Pak. Wow, Selama setahun. Banyak. sebulan 2 kali. Nanti ada Sibuk kamu jadi. sibuk memang semuanya. Jadi akan ada 24 episode dengan narasumber yang berbeda-beda. Nanti mungkin kita juga ada beberapa episode yang kita minta perkenanan juga dari Bapak BOD untuk bisa join Pak. Iya, Pak. Karena kita ngelihatnya program ini tuh salah satu untuk mendekatkan diri ya Pak. Kadang-kadang kan Gen Z, millennials gitu ya, agak punya gap komunikasi sama manajemen nih. Yang kadang kalau lagi ngumpul sama teman-teman nih mereka rame Pak. Tiba-tiba kalau datang manajemen gitu ya, top manajemen lah, terkatakan misalkan ada di direksi, mereka langsung jadi orang yang sangat pendiam. Nah ini nanti di podcast ini Bapak akan lihat mereka akan jadi pribadi yang menjadi diri sendiri dan segala macam. Nah itu kita encourage-nya seperti itu. Lebih ke menciptakan culture yang berbeda juga Pak. Karena sesuai dengan riset yang kemarin kita lakukan, hampir mostly 40% pekerja di PNRI kan di bawah umur 40 tahun ya Pak. Ya. Gitu. Jadi mungkin itu salah satunya yang kita programkan ke depan. Ini kalau menurut saya Wita ya, ini bagus nih. Jadi ide ini kan bukan dari tim komunikasi gitu kan, actually dari teman-teman semua gitu kan. Ada interaktif, bikin podcast. Jadi saya tadi pengen suggest itu. Sebenarnya kayak kamu gitu Wita ya. Seperti apa sih yang pengen dapat mungkin message gitu atau komunikasi dari manajemen seperti saya atau dari teman-teman BOD lainnya. Yang kedua juga mungkin ini, Diki, kan tadi disebut tuh ada 24 episode gitu udah siapin, tapi periodically mungkin sering ditanya nih, seberapa efektif gitu kan, adjustment apa yang harus dilakukan gitu. Apakah podcast, apakah ada podcast plus atau diapain. Saya terus terang bukan ahli komunikasi. Oke, jadi Gitu, benar-benar Green Pods ini nggak cuma kasih informasi aja, cuma juga mengempower teman-teman Gen Z gitu ya Pak. Jadi saya sangat menunggu-nunggu sih Pak. Siapa tahu saya juga bisa nanti jadi host, jadi narasumber. Mungkin teman-teman Energy Zen juga nunggu nih Pak untuk siap-siap buat nanti jadi narasumber, jadi host gitu ya Pak. Oke, mungkin pertanyaan-pertanyaan terakhir mungkin dari Pak Danif, ada lagi nggak sih Pak harapan, ekspektasi mungkin dari Green Pods ini? Ya ini saya terus terang agak surprise nih gitu kan. Tadi ada mau di Green Pods ini ya. Ya ini kita coba nanti minta feedback gitu. Ya harapannya kalau buat saya adalah bagaimana teman-teman di semua level gitu ya bisa mendapatkan informasi, bisa mendapatkan komunikasi dari apakah teman sejawat, apakah dari manajernya, dari VP-nya itu dengan cara yang lebih mudah dicerna gitu, gitu ya. Dan juga mungkin ini kan untuk di level PNRI kita ada PGI juga, Diki. Itu kan subholding ini ada beberapa message yang harus kita cascade down ke level PGI. Kemarin saya juga visit ke Jawa 1, itu mereka amat sangat tertarik untuk mengetahui apa aja sih yang dilakukan di level PNRI gitu kan. Walaupun mereka punya proyek yang sangat besar, tapi mereka amat sangat tertarik untuk mengetahui direction kita kemana gitu kan. Nah ini banyak nih, jadi PGI kan ada lokasi di banyak lokasi ya di luar selain di headquarters ini. Di sini juga kita ada 6 lantai gitu kan. Kita semua BOD lantai 12. Jadi mungkin saya merasa ide-ide podcast Green Pod ini mungkin bagus nih. Bisa disimate, nanti teman-teman bisa review, ngelihatnya pada saat mereka punya waktu yang luang gitu ya. Ya, mungkin sebagai tambahan Pak, jadi nanti hostnya termasuk narasumbernya itu tidak hanya dari PNRI level, tapi nanti kita akan combine Pak, mix sama JSP, sama itu bagus tuh. sama IBC. Jadi nanti ini teman-teman lagi scouting talents Pak di sini, ada Mas Stepan, Bita, Yunis, nanti Fania juga untuk bisa cari talent-talent yang sekiranya sudah punya eager gitu ya Pak, untuk bisa aktif dalam program-program komunikasi yang kita kayak gitu.
Oke, itu Energy Zen ngobrol-ngobrol kita tadi sama Pak Danif dan juga Pak Diki. Semoga Green Pods ini bisa mengaccelerate the way kita komunikasi dari segala level di Pertamina NRE. Terima kasih Pak Danif dan juga Pak Diki atas ngobrol-ngobrol di hari ini. Sampai ketemu Energy Zen. Thank you Dita. Welcome to Green Pod. Nama gue Fatah Gunawan. Coba sekali lagi. Kakak. Panggil kakak loh. Apa mau dipanggil Om? Boleh. Enggak ya. Pak Ogah membeli kuaci. Cakep. Hai, aku Indah dari BD Renewable Energy. Ya. Oh. Padahal Indah nggak perlu berpantun untuk dibilang cakep. Kenapa gitu Pak Iya, Arif? iya. Dari lihat langsung udah kelihatan Iya. indahnya ya. Aduh, takut banget di sini. Silakan Mbak Indah. Tunjukkan Apa ya? Berapa apa? Berapa sih jumlah mantan? Waduh. Seru banget dan super lucu. Siapa Siapa itu? tuh? Namanya Abdul. Oke. Dia di BD, dia hobinya berdoa. Syaratkan legit dunia. Untuk full versionnya silakan. Kamulah satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Maafkan aku selama ini.